1, 2, 3, come on. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai resonansi. Resonansi dapat diartikan sebagai peristiwa ikut bergetarnya suatu benda ketika benda lain yang ada di dekatnya digetarkan. Ya. Nah, jadi pengertian resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda ketika benda lain yang berada di dekatnya digetarkan. Nah, itulah yang disebut dengan resonansi. Jadi ada syarat ya, ada syarat resonansi. Ini yang perlu kita pedomani. Syarat resonansi itu adalah ya, frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. Ya, nah itu dia syaratnya. Jadi syaratnya frekuensi antar dua benda yang saling bergetar itu harus sama. Ya, oke, seperti itu dia. Jadi di dalam peristiwa keseharian, resonansi itu memiliki manfaat ataupun masalah bagi manusia. Ya, jadi yang pertama sekali yang mau kita pelajari di sini adalah apa manfaat dari resonansi itu sendiri. Ya, jadi manfaat dari resonansi itu coba dengarkan baik-baik. Nah, itu contohnya begini. Ketika kita mendengarkan suara atau bunyi yang berada di sekitar kita, bagian tubuh kita yang dapat menangkap itu adalah telinga. Ya, nah, jadi di telinga kita ini ada bagian yang kita sebut nanti dengan selaput gendang pendengaran. Nah, jadi selaput inilah yang mudah beresonansi untuk tiap-tiap getaran ya yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang nanti yang akan menolong kita dapat mendengar bunyi atau suara yang berada di sekitar kita. Ya, oke, perhatikan penjelasannya. Di sekitar selaput suara manusia itu ada udara. Ya, udara di sekitar ini ikut bergetar. Ini yang kita sebut nanti sebagai resonansi udara. Sewaktu selaput suara bergetar, ya, itu akan mengakibatkan suara kita terdengar lebih kuat. Nah, itu sebabnya, ya, suara terdengar akan lebih nyaring. Jadi bunyi yang dikeluarkan selaput suara kita diperkuat oleh resonansi udara. Nah, kita akan menjelaskan alat-alat musik tiup dan alat musik senar yang bunyinya nanti akan diperkuat oleh resonansi suara atau udara. Ya, nah, jadi itu dia. Jadi resonansi itu dapat memperkuat bunyi ya, bunyi suara kita atau bunyi alat musik apapun itu yang diakibatkan oleh resonansi udara. Jadi udara yang berada di sekitar ini ikut bergetar sehingga memperkuat suara atau bunyi yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh sumber bunyi tersebut. Oke. Nah, itu dia. Tapi di samping itu resonansi ini juga memiliki masalah ya. Ada masalah yang diakibatkan atau dimunculkan oleh resonansi itu. Apa contohnya? Jadi ketika benda lain itu akan bergetar, ketika ada benda di sekitarnya bergetar, itu juga akan mengakibatkan masalah atau bahkan bisa menjadi musibah. Nah, sebagai contoh, ya, ketika ada pesawat ultrasonik ya melintas
di udara dan dekat dengan pemukiman atau lokasi tempat tinggal masyarakat. Nah, suara yang dikeluarkan oleh pesawat itu akan menggetarkan tembok gedung atau jembatan yang dilaluinya, dan itu akan mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan dan bahkan bisa mengakibatkan bangunan atau tembok itu runtuh. Nah, itu akan menjadi masalah bagi masyarakat pada akhirnya. Jadi dengan demikian biasanya pesawat seperti ini ya itu pendaratannya itu diupayakan letaknya jauh dari pemukiman masyarakat karena masalah yang dimunculkan jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Nah, itu dia. Oke. Sekarang nanti tolong kamu tuliskan dan tambahkan di catatanmu penjelasan saya itu ya. Sengaja saya tidak tulis supaya kamu menyimak setiap kalimat dan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang mari kita lihat frekuensi pada resonansi kolom udara. Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Resonansi kolom udara. Hampir sama dengan yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai frekuensi senar, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Resonansi pada kolom udara juga mirip. Ya, jadi kalau kemarin saya sudah bicarakan atau sudah jelaskan bahwa frekuensi senar itu formulasinya sama persis dengan pipa organa terbuka, ya. Cuman bedanya adalah pola gelombang yang dihasilkan, ya. Oke. Nah, sekarang untuk pipa organa tertutup itu juga memiliki pola yang sama dengan resonansi kolom udara. Jadi yang bagian-bagian yang perlu kita pahami nanti akan saya kasih tahu di bagian ini ya. Perhatikan. Jadi resonansi kolom udara itu, nah misalnya di sini ada sebuah tabung yang berisi air kita misalkan segini. Jadi ketika pada kolom udara ini terjadi resonansi, ya ini namanya resonansi pertama. Ketika kita pukul pelan dari bibir gelas ini, maka dia akan menghasilkan pola gelombang pada kolom udara ini dan akan menghasilkan resonansi. Inilah yang kita sebut dengan resonansi pertama. Ya, resonansi pertama ini ternyata menghasilkan seperempat gelombang di sepanjang ya ini kita misalkan adalah L. Maka di sepanjang L ini terjadi seperempat panjang gelombang. Dan ini bisa kita kembangkan menjadi lambda itu sama dengan 4L. Nah, dengan menggunakan prinsip yang sama, V itu sama dengan lambda dikali F, maka F sama dengan V per lambda. Dengan demikian, F atau frekuensi untuk resonansi yang pertama itu sama dengan V per 4L. Nah, ini tadi resonansi pertama ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk resonansi kedua. Ya, pada kolom udara yang sama ya. Pada kolom udara yang sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi nambahnya tetap setengah panjang gelombang. Berarti L itu sama dengan 3/4 lambda. Sehingga lambdanya itu bisa kita buat 4L per 3. Nah, dengan teknik yang sama, F itu sama dengan V per lambda. Ya. Berarti F sama dengan V per 4L per 3. Sehingga F itu sama dengan 3V per 4L.
Nah, jadi polanya akan sama persis seperti apa yang sudah kita pelajari pada pipa organa tertutup, ya. Pada pipa organa tertutup. Nah, jadi pada pipa organa tertutup juga memunculkan pola-pola yang sama. Tapi apa yang membedakannya? Perhatikan baik-baik. Lihat di sini. Nah, jadi kalau dia kita buat urutannya, resonansi pertama itu formulasinya akan menjadi F sama dengan V per 4L. Ketika resonansi kedua, maka formulasi F-nya sama dengan 3V per 4L. Kan begitu? Nah, jadi kalau kita teruskan, resonansi ketiga, F-nya itu pastinya nanti 5V per 4L. Nah, ini merupakan pola yang ditunjukkan pola bilangan ganjil untuk tiap-tiap resonansi. Sehingga ya untuk formulasi umumnya itu dapat kita buat 2N kurang 1 kali V per 4L. Dengan catatan kamu harus ingat bahwa N sama dengan 1 itu adalah resonansi pertama. N sama dengan 2 itu resonansi kedua. Nah, jadi kalau di sini N-nya 3, ini juga resonansi ketiga. Jadi yang membedakan ya, yang membedakan dengan pipa organa tertutup, nah itu formulasinya tadi kan sama-sama Fn sama dengan 2N kurang 1 kali V per 4L. Cuman di sini ketika N-nya sama dengan 1 itu diperuntukkan untuk nada dasar. Nah, diingat itu ya nak ya. Untuk N sama dengan 2 ini nada atas pertama. Jadi N sama dengan 3 itu ada nada atas kedua. Demikian seterusnya. Nah, pada resonansi tidak ada resonansi dasar. Langsung resonansi pertama, resonansi kedua, ketiga. Sehingga nilai N sama resonansinya itu selaras. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, beda kalau pipa organa. Kalau pipa organa tadi N sama dengan 1 itu untuk nada dasar. N sama dengan 2 untuk nada atas pertama. Jadi ada selisih 1 di antara ini, ya. Nah, jadi ini berlaku untuk pipa organa tertutup maupun terbuka ataupun pada senar, ya. Nada dasar itu N-nya sama dengan 1. Nah, cuman itu yang membedakan antara frekuensi resonansi kolom udara dengan pipa organa tertutup. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan kita bahas pada bagian video yang berikutnya. Terima kasih.